Kenapa kamu bodoh sekali sih? Apa kamu lupa semua siksaannya? Dia cuma ingin sahabatnya ini terbebas dari bayang-bayang wanita kejam itu. Tapi Meo langsung memotong ucapannya. Karena aku sudah memutuskan bagaimana aku ingin hidup. Itu termasuk menghadapi ibuku. Dia tersenyum meyakinkannya kalau dia baik-baik saja. Tapi bagi saya, senyuman manis itu terasa seperti belati. Itu adalah tatapan pasrah yang sama persis sejak kecil, menyembunyikan lukanya hanya demi bertahan hidup. Sebelum dia sempat membantah lagi, Claude langsung memberi isyarat agar penjaga menahannya. Melo panik bergegas untuk melerai mereka, tapi Claude mengangkat sebelah tangannya. Aku sendiri yang akan memberinya hukuman. Sementara itu, para ksatriaku akan memastikannya aman. Pria itu lalu menatap bekas kemerahan di pergelangan tangan Melo dengan cemas. Tapi, gadis itu menolaknya dengan lembut. Dia lebih kebingungan soal bagaimana Claude bisa tahu lokasinya. Saat mereka berdua berjalan, ketegangan itu mencair menjadi kebersamaan yang tenang, sampai pintu besi berat itu menjulang di depan mereka. Claude menghentikan langkahnya. Berhati-hatilah, aku menunggu di sini. Di dalam, Melo akhirnya berhadapan dengan sang sumber mimpi buruknya. Tapi, ibunya sama sekali tidak menyapa atau terlihat peduli. Hanya eksploitasi egois tanpa rasa malu. Melo langsung teringat peringatan Duke. Orang sekarat tak mencari penampunan. Mereka cuma memanfaatkan yang hidup untuk meredakan ketakutan mereka sendiri. Sebuah kesadaran pahit langsung menghantamnya. Dengan pedang Algojo yang makin mendekat, nyatanya ibunya sangat ketakutan. Dia sama sekali tidak butuh putri. Dia cuma menginginkan sandaran emosional. Ini jelas bukan permintaan maaf. Ini murni transaksi demi ketenangan pikirannya saja. Melo langsung memutus omong kosong itu. Jangan repot-repot minta maaf. Tatapannya tak tergoyahkan. Sang ibu yang tak terbiasa dibantah ini langsung meledak marah. Topengnya hancur memperlihatkan wujud monster yang mari kita perhatikan. Melo disalahkan, tapi dia tahu tragedi ini adalah ulah ibunya. Kalau kegilaan ini berlanjut, dia akan pergi. Melo menolak mentah-mentah air mata palsu itu. Kini, Melo mengambil alih hidupnya sendiri. Namun, ada satu hal penting yang masih bisa diberikan oleh sang ibu. Tanggal lahirnya yang asli. Tentu saja, permintaan ini membuat wanita itu sangat terkejut. Melo sudah muak dengan alasan, jadi dia langsung melemparkan pertanyaan tajam. Kapan sebenarnya dia lahir? Dan saat ibunya menjawab bahwa dia tidak tahu kenyataan pahit, langsung menghantam Melo. Betapa bodohnya dia, karena masih sempat mengharapkan sedikit saja kasih sayang seorang ibu. Bagi wanita ini, Melo bukanlah anak perempuannya. Dia hanya dosa berjalan yang menyeretnya ke dalam penjara ini. Sebuah senyuman getir pun menghiasi bibir Melo. Begitu rupanya. Dengan dua kata terakhir itu, dia berbalik dan melangkah dipenuhi dengan tekad yang baru. Di belakangnya, sang tahanan memukul jeruji besi keras-keras, menjerit histeris layaknya monster. Dulu aku sangat ingin mati. Aku benar-benar ingin menghapus ingatan tentang hari kelahiranmu dari kepalaku seutuhnya. Tapi aku malah terus terjebak bersamamu. Seharusnya kau berlutut dan berterima kasih kepadaku. Tidak ada satupun yang mau membuka pintu mereka saat para tentara memenuhi jalanan. Kalau keluarga itu tidak membiarkanku masuk, aku pasti sudah mati karenamu. Setelah semua penderitaan yang aku lewati, beraninya kau pergi begitu saja. Melo hanya mendengarkan ocehan beracun itu dengan senyum pahit yang masih menempel di wajahnya. Gadis ini berbalik untuk terakhir kalinya memberikan penghormatan sopan kepada wanita yang hanya memberinya rasa sakit. Rantai ekspektasi yang begitu berat akhirnya hancur lebur. Selamat tinggal, Ibu. Melihat kepergiannya, sang ibu meneriakkan nama Melo dengan penuh amarah. Dasar kau anak tidak tahu diuntung. Seharusnya aku tidak pernah melahirkanmu. Namun, Melo terus berjalan menuju pintu keluar tanpa menoleh sedikit pun. Di luar sana, kehangatan cahaya matahari menyambut gaunnya. Coba kalian perhatikan.
Melo mendongak ke atas dan seketika terdiam. Cloud sedang menunggunya di sana bagaikan malaikat pelindung. Seketika beban yang sangat berat di dadanya menguap lenyap begitu saja. Melihatnya, Cloud berbalik dan mengulurkan tangannya dengan tatapan yang sangat lembut. "Kemarilah, biar aku yang mengantarmu." Melo memiringkan kepalanya merasa penasaran. Apakah maksudnya menuju kereta kuda atau kediaman Sangduk? Tapi, saat jari mereka saling bertautan erat, menariknya dari kegelapan menuju cahaya terang. Melo sadar bahwa pria ini memaksudkan sesuatu yang jauh lebih dalam. "Ayo, kita pulang." Malam harinya, Duk Loretta sedang bersantai membolak-balik sebuah majalah ketika tetukan pelan mengganggu waktu istirahatnya. "Mohon maaf atas gangguan ini, aku sudah kembali." Waktu yang pas karena Sang Duk sedang ingin membahas sesuatu. "Aku sudah mendengar soal insiden dengan penjaga muda itu." Kepanikan langsung meledak di mata Melo. Dia langsung memohon keselamatan. Aisyah mencoba menjelaskan semuanya. Pria itu selalu menjadi perisainya. Jadi sekarang gilirannya untuk membela Aisyah. Sang Duk hanya mengangguk dengan tenang. "Aku mengerti." Melo membuang napas lega. Bahunya menurun, santai, jadi dia bebas dari hukuman. Tapi, Sang Duk langsung menghancurkan harapan itu seketika. Hukuman yang pantas akan membantu anak itu tumbuh. Duk kemudian menggeser sebuah majalah mode ke atas meja. Dia bermaksud menyuruh Melo memilih pakaiannya sendiri. Tapi, otak gadis ini malah salah menangkap niatnya sepenuhnya. Melo mengira Duk khawatir soal baju musim dingin Lea, dan berjanji dengan sangat percaya diri untuk memilihkan pakaian terbaik bagi nyonya kecil itu. Sang Duka menepuk jidatnya, menyerah pada sifat Melo yang kurang peka. Dia benar-benar tidak bisa menang melawannya. Begitu keluar dari kantor, Melo malah langsung berpapasan dengan Claude dan gunungan dokumen di atas kereta dorong. Jiwanya seakan melayang pergi. Apakah dia dikutuk untuk melakukan begarang semalaman menyaring kertas? Claude menyeringai naka dan melangkah maju. "Kau pasti sedang memikirkan cara membalas budiku hari ini, kan?" Ketahuan sedang merasa berterima kasih. Melo hanya bisa. Dia terpaksa setuju. Air mata kekalahan menggenang di matanya. Tapi, sesampainya di ruang kerja, Claude tidak memberinya tugas. Dia malah menyodorkan buku catatan yang bertanggal tepat di bulan kelahirannya. Masuk akal. Ibunya pernah bercerita tentang badai salju aneh di musim semi. Cuaca se-ekstrim itu pasti tercatat jelas di dalam arsip resmi kekaisaran. Ditambah lagi, ibunya sedang bersembunyi dari para tentara saat itu. Melihat Melo mulai paham, Claude tersenyum lega. Mereka menyimpulkan bahwa ibunya pasti kabur dari sebuah skandal, tapi seorang wanita hamil yang ditolak menginap di mana-mana. Sangat mencurigakan. Claude yakin ada aturan karantina wilayah yang ketat. Dia menjelaskan. Bertahun-tahun lalu, seorang pembunuh bayaran mengincar keluarga kerajaan dengan menyamar sebagai tamu di sebuah desa rute mereka. Rencana itu gagal, tapi si pembunuh membantai seluruh keluarga tuan rumah sebelum tertangkap. Sejak tragedi berdarah itu, aturan ketat melarang warga menampung orang asing saat bangsawan lewat. Dan tepat di hari kelahiranmu. Lanjut Claude tenang. Adik kaisar sedang berkunjung ke wilayah Grace County. Sambil bicara, dia memperlihatkan sebuah buku catatan berstempel resmi kekaisaran. Dia ngakunya sih cuma pinjam. Padahal arsip kekaisaran itu sangat rahasia. Dia jelas sudah melanggar batas hukum. Melo merinding ketakutan. Dia sekarang resmi jadi kaki tangan pengkhianat negara. Melihatnya menunjuk ke arah kereta dorong. Melo tiba-tiba teringat janjinya bahwa dia takkan cuma menulis dokumen pengiriman. Astaga, jebakan ini sudah disiapkan sejak awal. Kalian pasti sadar kan? Dia otomatis ikut pencurian ini sejak menyentuh kereta itu. Dia tahu, Claude tidak mungkin sebaik ini secara gratis. Tapi pria itu malah memegang buku terlarang tersebut, matanya berbinar. Jawaban yang kita cari mungkin ada di sini. Ya, jawabannya sudah di depan mata. Namun,
Melo membeku lumpuh karena ketakutan. Satu langkah salah, dan harapan rapuhnya bakal hancur berkeping-keping tidak bersisa. Tiba-tiba suara Cloud memecah keheningan terdengar begitu hangat. Apa kau takut semua mimpimu hancur? Jangan takut, kau pasti menemukannya. Aku janji. Aku akan terus di sini mencarinya bersamamu, jadi teruslah berharap. Melo benar-benar tercengang mendengarnya. Kenapa dia mendadak bersikap begitu lembut dan tidak biasa? Cloud hanya tersenyum tipis, menyembunyikan niat aslinya. Dia tahu kalau dia berani membuat sedih orang kesayangan Alita, adik kecilnya itu takkan pernah memaafkannya. Pura-pura patah hati, dia pasrah menerima nasibnya. Dia bukan lagi orang nomor satu favorit adiknya. Sambil menghela napas dramatis, dia menyerahkan langsung buku kekaisaran itu. Tangan Melo gemetar hebat saat menerima buku berat tersebut. Dia membukanya dengan sangat hati-hati. Jantungnya berdebar kencang menabrak tulang rusuknya sekuat genderang perang. Semua kenangan masa kecil yang kejam kembali mengalir. Anak-anak desa biasa meneriakinya seperti kutukan menyakitkan, mengecapnya sebagai anak seorang penjahat yang kotor. Mereka mengejeknya, bilang sampah sepertinya tak pantas merayakan ulang tahun. Satu-satunya petunjuk yang dia punya hanyalah bisikan masa lalu, bahwa dia lahir saat bunga musim semi sedang mekar sempurna. Mewarnai dunia dengan begitu cerah. Merasa kewalahan, dia membenamkan wajahnya di atas lembaran buku. Suaranya gemetar saat emosi mencekik kata-katanya. Tapi, di balik ingatan pahit itu, ini adalah bukti nyata keberadaannya. Dia akhirnya berhasil menemukan hari ulang tahunnya. Coba lihat. Dengan lembut, Cloud mengusap air mata dari pipinya. Sekarang pria itu berbisik pelan. Kau akhirnya bisa memberitahuku kapan harus merayakanmu. Keesokan harinya, sebuah hadiah spesial tiba. Lukisan sketsa yang dibuat khusus untuknya. Dia menatapnya selama 2 jam penuh benar-benar terpesona. Sebuah senyuman tulus yang lembut. Senyum tipis perlahan mengembang di bibirnya. Coba kalian perhatikan momen manis ini. Namun sayangnya, momen indah itu terganggu. Ada tamu tak terduga. Di ruang tunggu, tampak Aisyah mondar-mandir tanpa henti. Tubuhnya bergetar hebat karena cemas. Tiba-tiba, suara dari pintu yang terbuka sukses membuatnya terlonjak kaget setengah mati. Saat matanya menatap sosok Melo, dia terlihat seperti pria yang hampir hancur lebur. Tanpa pikir panjang, dia langsung jatuh berlutut di lantai. Aku salah. Aku benar-benar idiot. Seharusnya aku tak pernah menyudutkanmu seperti itu. Tolong hukum aku. Melo lalu memberinya senyuman yang sangat lembut penuh ampunan. Tidak akulah yang seharusnya meminta maaf padamu. Kau selalu saja menyuruhku untuk menghadapi masalahku secara langsung. Tapi aku justru selalu kabur. Jadi, terima kasih banyak. Saat pandangan mereka bertemu di ruangan sepi itu, suasana berubah berat oleh sebuah kenyataan. Dan pada detik itu juga, kenyataan menampar Isayah dengan sangat keras. Selama ini, dia selalu mengaku ingin melihat Melo bisa mandiri, berdiri di atas kakinya sendiri. Namun sekarang, saat gadis itu benar-benar melakukannya, ada rasa kecewa yang pahit menusuk di dalam dadanya. Karena faktanya dia sangat suka menjadi tempat Melo bergantung. Meski begitu, dia memaksakan sebuah senyum lega. Melo mengulurkan tangannya dengan hangat. Mari kita berdamai dengan jabat tangan ini. Namun mata Isayah langsung menangkap luka memar di pergelangan tangannya. Kepanikan total meledak di dalam matanya. Dia membenturkan dahinya ke lantai keras-keras, terus-menerus. Memohon, pukul aku. Aku pantas mendapatkannya. Pukul aku sampai amarahmu benar-benar hilang. Hancurkan saja aku. Melo dengan panik melambaikan tangannya untuk segera menjelaskan. Tidak, hentikan. Bukan kau pelakunya. Luka ini karena Runi. Insiden ini terjadi beberapa hari yang lalu. Runi menerobos masuk dengan marah menuntut keadilan. Bersikeras bahwa dia pantas mendapat perlakuan istimewa
yang sama persis seperti saudaranya Claude. Dia tidak mau diabaikan. Melo yang selalu profesional tentu saja langsung setuju. Namun, Tuan Muda Rooney, Anda masih terlalu kecil untuk minum teh. Jadi, saya akan menyiapkan susu hangat saja. Mendengar itu, Rooney meledak marah karena diperlakukan layaknya seorang balita. Setelah itu, kekacauan pun terjadi. Dalam puncak emosinya yang meledak, dia berdiri terlalu cepat, membuat sebuah cangkir teh jatuh hancur ke lantai. Saat dia panik dan mencoba membersihkan pecahan kacanya, tangannya tersayat. Melo langsung bergegas menyelamatkannya agar tidak terluka lebih parah. Tapi dia malah ikut melukai pergelangan tangannya sendiri. Mendengar cerita ini, Isaiah seketika itu juga langsung berubah wujud menjadi anjing penjaga yang terlalu overprotektif. Kenapa juga dia harus repot-repot melayanimu, geramnya tertahan. Menyadari ketegangan itu, Melo dengan cepat mencoba mengalihkan arah pembicaraan mereka. Dia menanyakan satu hal yang sebenarnya sangat dia takuti. Apakah kau dihukum karena insiden di penjara hari itu? Nah, perhatikan ini. Hanya dengan mendengarnya saja, cahaya langsung mati di dalam mata Isaiah. Ekspresinya langsung berubah menjadi sesuatu yang sangat gelap dan pahit. Sebuah ingatan tentang hari itu kembali membakar pikirannya. Sang Duk tidak hanya mengampuni nyawanya, tapi dia menawarkan jalan kejayaan sebagai seorang satria. Tapi harga penebusannya, menjemur dan menyikat bersih semua kaos kaki super kotor milik Ordok Satria. Baunya sangat busuk sampai hampir mencekik nyawa dari tubuhnya. Senyum manis dan jahil Melo menembus kemurungan itu. Syukurlah kepada para dewa. Mimpi buruk itu sudah resmi berakhir. Godanya pelan. Aku benar-benar sangat mengkhawatirkan keadaanmu. Pancaran pesonanya menghantam pria itu bagaikan mantra sihir. Wajah Isaiah langsung memerah seketika. Tapi tepat saat dia membuka mulut untuk menyatakan perasaannya, Rooney tiba-tiba menghancurkan momen itu. Cemberut seperti seorang pangeran kecil yang sedang marah besar, dia langsung membentak Melo. Berapa lama kau berniat membiarkanku terus menunggu? Jeli super premiumku ini hampir berubah menjadi sup. Apa kau tahu betapa sangat sulitnya mendapatkan camilan edisi terbatas ini? Menyadari, mereka menatap tangannya yang terluka. Harga dirinya sebagai bangsawan langsung muncul. Dan dia menyembunyikannya di belakang punggung. Terserah, ikuti saja aku sekarang juga. Aku menuntut waktu minum tehku. Tapi tebak apa? Melo membungkamnya dengan satu kalimat super brutal. Minum susu saja, cebol, atau kau tidak akan pernah tumbuh tinggi. Rooney memberinya tatapan sinis, mengukur tinggi badannya dengan sangat skeptis, dan benar-benar mengabaikan Isaiah yang malang berlutut di lantai. Oke, karena kau memohon, aku rasa bisa menoleransi segelas susu. Dia mendengus dengan gaya sombong. Isaiah lelah dianggap seperti angin akhirnya meledak. Melo bukanlah pelayan pribadimu, namun situasi ini berubah makin kacau. Bahkan, Lita kecil ikut terseret jauh ke dalam persaingan mereka. Taruhannya, pemenang berhak memonopoli waktu Melo seharian. Lita menatap kartunya dengan intensitas seorang Grandmaster sejati yang fokus. Tiba-tiba, dia berdiri membungkam perdebatan mereka seketika. Bam! Dia membanting keras kartunya ke meja, bertolak pinggang. Dia mendeklarasikan kemenangan telak. Lita, 1 cowok, 0. Hati Melo benar-benar meleleh. Dia langsung memeluk Lita sangat erat, menghujani si pemenang kecil dengan pujian tanpa henti. Tapi Rooney berteriak, "Keberatan, perang ini belum berakhir." Ya, Lita memang mendominasi permainan kartu, tapi egonya tidak mau menerima kekalahan. Isaiah ronde. Kedua, tantangan baru. Pencurian super legendaris. Rooney menyeringai. Ada harta karun rahasia yang tersembunyi di dalam mansion ini. Siapapun yang mencuri maksudku, meminjamnya duluan akan menang. Melo mencoba menasihati mereka, tapi telinga mereka tertutup.
Dia menghela napas menyadari bahwa garis keturunan Baldwin memang dikutuk dengan sifat sembrono. Dengan tantangan Rooney di atas meja, Isaias menerima duel itu tanpa berkedip. Sementara itu, Lea sangat menikmati hidupnya, meringkuk nyaman di pelukan Melo. Hanya Melo yang menjerit dalam hati. Tolong, hentikan drama tidak masuk akal ini. Namun, kalian pasti suka plot twist. Nah, selama turun-temurun keluarga Higgins mengabdi sebagai pelayan berhati besi di Mansion Baldwin. Tugas suci mereka adalah mencatat setiap peristiwa. Ruang kerja itu layaknya benteng yang menyimpan seluruh sejarah keluarga ini. Buku catatan tebal itu memegang kebenaran mutlak setiap harinya. Bagi klan Higgins, catatan ini jauh lebih berharga daripada emas murni. Lea tak tertidur bosan dengan tingkah mereka. Sementara itu, rival kekanak-kanakan, Rooney dan Isaias, meresmikan aturan mainnya. Misi utama menyusup dan mengambil buku catatan bulan Juni. Ketahuan berarti kalah seketika. Melo mengawasi dari dalam bayangan sambil berpikir. Anehnya, kau dan aku pasti setuju. Kedua idiot ini tim sempurna. Nanti, saat situasi aman, Rooney mengaktifkan mode mengendap-endap ke ruang kerja. Tiba-tiba, Melo muncul, entah dari mana. Kita harus bicara, bisiknya. Suara langkah. Seorang pelayan mendekat. Panik melanda dia menarik Melo ke dalam, lalu membanting pintunya. Jantungnya berdebar kencang di dadanya. Taruhan ini adalah segalanya baginya. Dia menatap tajam, yakin gadis itu datang untuk menyabotase kemenangannya. Apa kau datang hanya untuk menghalangiku? Aku tidak akan menyerah. Saat menang, kau berutang sesi minum teh pribadi padaku. Melo berkedip benar-benar bingung. Berdua saja dengannya. Wajah Rooney memerah layaknya kepiting rebus. Maksudku, kau yang menyajikan teh. Hal aneh macam apa yang kau bayangkan. Namun, Melo datang bukan untuk bermain. Dia sadar lukanya belum sembuh dan menyelinap masuk membawa kotak pertolongan pertama khusus untuk cowok itu. Menyadari gadis itu mengambil risiko ketahuan demi mengobatinya. Kebahagiaan batin Rooney mencapai level maksimal. Tapi Melo punya satu pertanyaan. Dia sungguh khawatir Isaias mungkin memicu kekacauan besar. Jika situasi memburuk, dia perlu tahu apakah Rooney akan melindunginya. Rooney menepuk dadanya dengan bangga ala bangsawan. Pria itu tamuku. Biarpun langit runtuh melindunginya, adalah tugasku. Melo pun terkikik geli. Aku tahu kau tak membencinya. Rooney langsung membuang muka. Dia jelas terlalu gengsi untuk mengakui gadis itu benar. Lalu apa yang mau kau tanyakan? Tatapan Melo mendadak serius. Tuan muda, apa ada hal berat di hati yang perlu Anda katakan? Apa itu sebabnya Anda terobsesi aku harus melayani Anda? Rooney langsung menunduk. Rasa bersalah jelas menyelimutinya. Dulu saat aku menyebutmu pembohong dan menyuruhmu lekas pergi, itu karena rumah kita ini dipenuhi banyak penipu licik waktu itu. Mereka berbohong untuk memanfaatkan kita. Aku benar-benar pikir kau cuma salah satu dari mereka. Maafkan aku salah. Keheningan menyelimuti udara. Rooney gemetar di bawah tatapannya sangat ketakutan. Apa kata-kataku waktu itu sangat melukai perasaanmu. Melo langsung menggelengkan kepalanya dengan cepat. Dia tahu kebenarannya. Mulut Rooney memang sangat tajam, tapi hatinya terbuat dari emas murni. Bocah itu sangat mudah ditebak. Semua emosinya tercetak sangat jelas di wajahnya. Lalu dengan gugup menahan rasa gengsinya, Rooney berbisik. Kau tidak perlu pergi dari sini. Kau toh tidak punya tempat lain untuk dituju. Dan aku tak mau sendirian lagi. Meskipun kakakku sudah kembali ke rumah, dia biasanya terus mengurung diri di dalam akademi. Dan lagi pula, Melo tidak menunggu bocah itu selesai bicara. Dan Tuan Muda Jeremiah sejak dia memasuki menara sihir, dia tak pernah kembali. Menurut alur cerita yang asli, putra ketiga Jeremiah adalah sosok jenius mutlak.
Pria itu memang sudah ditakdirkan untuk menjadi penyihir legendaris. Obsesi itu menelan kewarasannya, membuatnya terus mengurung diri di dalam menara. Tapi dengar kawan, sebelum Aletta menginjakkan kaki di dunia ini, Roni dulunya pangeran kesepian di kediaman Duke. Saat mendengar saudara perempuannya yang lama hilang, mungkin kembali secercah harapan mekar di hatinya. Tapi kenyataan begitu kejam. Hanya para penipu dan pembohong yang datang ke gerbang mereka. Setiap saat, hatinya terus hancur berkeping-keping. Menyadari hal ini, Melo akhirnya paham alasan dibalik sikap kasarnya. Ini menjelaskan kenapa bocah itu langsung menuduhnya penipu, tapi malah terus menempel padanya dengan sangat putus asa setelahnya. Bocah itu sangat haus kasih sayang. Tapi Roni membeku. Dari mana dia tahu soal Jeremiah? Menyadari kecerobohannya, otak Melo langsung berputar keras mencari alasan. Namun, mata Roni tiba-tiba berbinar terang layaknya bintang. Itu pasti Claude kan? Tidak ada orang lain yang berani membicarakan Jeremiah. Aku tahu itu. Rasa antusiasmenya menular. Jeremiah itu pada dasarnya adalah dewa. Kudengar dia bahkan sampai menolak Master Menara demi mengunjungi keluarga kekaisaran. Itu artinya dia adalah pewaris utama untuk tahta sihir. Sebentar lagi seluruh dunia akan mengenalnya sebagai Archmage Baldwin. Nama keluarga kita akan menguasai menara sihir. Lalu mode tsundere bocah itu kembali. Karena Jeremiah adalah kakakku, kurasa tidak masalah kalau kau terus tinggal di sini. Aku sudah bilang begitu, tapi kau masih bingung. Dengar, aku lebih suka sendirian. Oke, ini cuma karena kau tidak punya tempat lain untuk dituju. Kata-kata itu menghantam Melo lebih keras dari pukulan fisik. Dia terlalu fokus untuk bertahan hidup di kediaman Duke. Dia sama sekali melupakan posisinya sendiri di dunia ini. Dia tidak pernah memikirkan di mana dia seharusnya berada. Tinggal di sini bersama Aweta selamanya bukanlah sebuah rencana. Lagi pula, dia tidak bisa jadi anak kecil selamanya. Suatu hari, dia harus menghadapi dunia nyata. Kita semua tahu, Roni sama sekali tidak sadar memicu krisis eksistensial. Lalu, tiba-tiba suara langkah kaki bergema di luar. Kepala mereka tersentak ketakutan. Dagang pintu berputar perlahan. Roni langsung menutup mulut dengan tangannya menahan sebuah jeritan. Sang penyusup masuk. Ternyata itu Isaiah. Pria itu langsung menuju ruang kerja, memburu sebuah catatan Jun. Tapi pencariannya sia-sia belaka. Tidak ada apa-apa di sana. Melo menyadari kebenarannya. Catatan rahasia itu memang tidak pernah ada sejak awal. Dia menoleh pada Roni. Kenapa? Apa kau sengaja bertaruh untuk catatan bulan Juni? Jawabannya benar-benar bikin kita merinding. Claude yang menyuruhku. Darah Melo seketika membeku. Ingatan tragis dari dalam novel aslinya langsung membanjiri kepalanya. Tentang Duke Loretta, sang Duke dan istrinya. Itu adalah sebuah pernikahan kontrak belaka. Mereka berjanji terus bersandiwara demi nama keluarga. Lalu segera berpisah baik-baik saat waktunya tiba. Tapi takdir itu kejam. Mereka malah benar-benar jatuh cinta. Tapi gengsi mengikat mereka pada janji tragis tersebut. Tepat 6 tahun yang lalu di puncak musim panas mereka berpisah. Catatan yang hilang itu bukan hilang, melainkan sengaja dihapus. Sang Duke sudah mengubur kenangan pahit itu dalam-dalam. Dan Claude, dia merancang permainan ini untuk mengungkap kebenaran musim panas itu. Dan saat semua kepingan teka-teki ini mulai tersusun, dia perlahan berbalik dan jantungnya seakan berhenti berdetak. Roni melihat wajahnya pucat pasi. Ada apa? Dia tidak bisa bicara dan hanya bisa menunjuk dengan jari gemetar ke arah belakangnya. Dia menoleh pelan. Di sana, di bawah cahaya seram dari lampu, berdirilah sang kepala pelayan Nyonya Hygen tertangkap basah. Hari penghakiman pun tiba. Hukuman Roni adalah memakan 2 wortel utuh, sedangkan hukuman Melo adalah kerja paksa di ruang kerja Claude.
Pria itu mengungkit kejadian tadi sambil menyeringai. Melo pun mencoba menjadikan Roni sebagai tameng hidup. Itu cuma salah paham. Tadi Roni kecil tentu mengira kau bercerita soal Jeremiah. Aku sudah mencoba menjelaskan, tapi Claude langsung memotong ucapannya dengan mulus. Roni terus saja mengoceh, Tan. Dia sama sekali tidak pernah membahas tentang saudara kita. Wajar saja kalau dia jadi sangat bersemangat. Tapi katakan padaku, Melo, kenapa menurutmu kita tidak pernah membicarakan Jeremiah? Suasana di dalam ruangan itu seketika berubah drastis. Sejak tiba di sini, Melo sudah merasakan aura gelap tersebut. Nama Jeremiah Baldwin adalah hal tabu. Di dalam novel itu terjadi karena sang Duk tidak sanggup menahan rasa dukanya. Mata Claude menyipit menggoda. Mau tahu alasan yang sebenarnya? Akan kuberitahu. Ditukar dengan satu rahasiamu. Jebakan. Jelas ini jebakan besar. Dia langsung membungkamnya detik itu juga. Kau cuma akan memakai rahasiaku untuk memeras tenaga kerjaku lagi. Aku tidak semudah itu. Tapi Claude hanya membalas dengan senyum misterius. Permainan ini masih jauh dari selesai. Kalian harus dengar fakta mengejutkan ini. Dia hanya kembali ke mansion ini karena perintah. Ini cuma misi sementara dari ayahnya untuk bertindak sebagai seorang wali. Menjelang fajar, dia akan menghilang kembali ke akademi. Akhirnya hari-hari kerja paksanya akan segera berakhir. Melo membeku baru menyadari kenyataan itu. Astaga, aku sampai benar-benar lupa kalau kepergianmu sudah sedekat ini. Sorot mata Claude meredup dengan pura-pura terluka kecewa karena gadis itu tidak peduli padanya. Tapi bagaimana dia bisa fokus padanya? Pikirannya sedang sangat kacau balau. Terlalu sibuk memikirkan alur rumit dari novel aslinya itu. Padahal, berangkat di pagi hari hanyalah sebuah kebohongan putih yang Claude katakan demi melindungi sebuah hati yang rapuh. Dia sungguh tidak tega membayangkan Lita kecil bangun tidur lalu menangisi kepergiannya. Pada kenyataannya, dia akan diam-diam menyelinap pergi di bawah selubung kegelapan sebelum fajar. Ejekan main-main. Claude langsung membuyarkan lamunannya. Reaksimu itu sama sekali salah. Aku jujur mengira kau akan langsung menggelar pesta untuk merayakan kepergianku ini. Sebersit rasa sedih sebenarnya menghantamnya. Tapi dia menutupi semua itu dengan rasa malu. Hanya saja Lea pasti akan sangat hancur besok. Dia buru-buru menambahkan, kalau sang Duk Oreta dan Runi akan ada di sana untuk menenangkan anak itu. Bibir Claude melengkung membentuk sebuah senyum lembut. Kau benar. Itulah sebabnya aku pergi tanpa rasa khawatir, karena dia memilikimu di sisinya. Melo menundukkan pandangannya. Rasa ragu dan bimbang saling berkecamuk di dalam hatinya. Tapi semua kata-katanya tertahan. Tetap di sini, karena saat cahaya pertama mulai berjuang menembus tebalnya kegelapan, Claude bersiap pergi dalam diam. Namun secara mengejutkan, Claude melihat 2 amplop terselip di bawah pintunya. Saat membuka yang pertama, hatinya langsung meleleh. Ada gambar buatan Lita yang berantakan, tapi super manis. Melihat cinta tulus yang polos di atas kertas itu bikin pipinya memerah. Lalu dia membuka surat kedua, surat dari Melo. Aku takut kelewatan waktu keberangkatanmu. Jadi, aku menulis ini dari sekarang. Sejujurnya, aku sudah pasrah dan menyerah untuk bisa mengetahui hari ulang tahunku. Aku pikir itu hal yang mustahil, tapi kamu memberiku harapan. Kamu berjanji kalau pasti ada cara buat kita untuk mengungkap kebenarannya. Kamu sama sekali tidak tahu betapa berartinya hal itu bagiku. Setiap ulang tahun, aku pasti memikirkanmu. Terima kasih banyak. Saat membaca itu, dia berdiri kaku, benar-benar terharu. Sampai seorang pelayan dengan sopan mengingatkannya soal waktu. Maafkan aku baru saja menerima hadiah perpisahan yang sangat berharga. Jadinya agak terlambat. Sementara itu Melo terbangun kaget panik bukan main. Saat dia sadar kalau dia harus mengantarnya pergi, matanya terbelalak. Dia langsung buru-buru lompat dari tempat tidur,
dan berlari kencang menyusuri lorong. Dia dengan panik mencari ke setiap sudut demi Claude, tapi hanya ada keheningan. Pria itu sudah pergi. Sang kepala pelayan yang mendengar keributan itu datang membawa surat balasan tertutup yang ditinggalkan Claude. Matanya langsung membaca tulisan tangannya yang elegan. Lupakan salju musim dingin yang memberimu rasa sakit. Aku berdoa, sisa hidupmu akan menjadi musim semi abadi yang mekar dengan banyak bunga. Itu adalah doa harapan buat masa depan Melo, agar selalu penuh dengan kebahagiaan. Jauh di sana, Claude bersandar di jendela kereta. Sebuah senyuman manis dan puas menghiasi bibirnya. Kembali ke rumah, suasana berubah. Seru saat Melo dan Lea mulai bermain petak umpet. Biasanya, kamu pasti setuju menemukan Lea itu sangat gampang. Tapi kali ini, waktu terus berjalan. Dan gadis kecil itu sama sekali tidak bisa ditemukan. Kepala pelayan memperhatikan mereka teringat betapa manisnya Melo memanggil Nyonya Higgins dengan sebutan nenek. Dia sangat ingin dipanggil kakek juga, tapi sifat pemalunya menahan mulutnya. Melihat keraguannya itu, Melo mengira kalau dia punya satu permintaan. Dia tersenyum hangat menyuruhnya untuk meminta apa saja kapanpun. Sementara itu, langit di luar perlahan berubah jadi abu-abu yang menakutkan. Rooney membisikkan rencananya kepada Lita. Walaupun nanti agak seram, kamu harus tahan. Menunduk saja di dalam kereta ini dan tunggu aku. Kalau kamu sembunyi dengan benar di sini, Melo tidak akan bisa menemukanmu. Melihat badai yang mulai datang, angin kencang dan hujan deras. Lea mengepalkan tangan kecilnya karena ketakutan. Guntur bergemuruh seperti monster buas membuatnya gemetar. Tapi dia terus merapalkan mantra dalam hati agar berani. Dia harus menahan rasa takutnya ini semua. Karena dia ingin memberikan Melo kejutan yang paling luar biasa. Mendengar sebuah suara. Dia menempelkan wajahnya ke arah jendela kereta. Matanya langsung berbinar bahagia. Dia pikir kalau Melo tersayang sudah berhasil menemukannya. Tapi kegelapan itu ternyata kosong. Hujan malah mulai turun semakin deras, layaknya sebuah tirai keputusasaan. Kilat menyambar membelah langit dengan getaran sangat hebat. Trauma mengerikan dari masa lalu tiba-tiba kembali membanjiri ingatannya tentang kematian tragis ibunya. Kecelakaan yang mengerikan itu, mimpi buruk saat dia diculik oleh sindikat perdagangan manusia. Dia jatuh ke lantai kereta, menutup kedua telinganya dengan putus asa untuk memblokir dunia luar. Napasnya langsung berubah menjadi berat dan dangkal. Bibirnya hampir tidak bergerak, membisikkan nama Melo, seperti sebuah doa. Lalu kegelapan mengambil alih kesadarannya. Kewalahan dia pingsan sendirian di kereta. Kembali ke dalam Melo, makin panik luar biasa. Dia sudah mengacak-acak seluruh rumah. Tapi, Lea benar-benar tidak bisa ditemukan. Badai mengamuk hebat di luar sana. Dia harus buru-buru. Seorang anak tidak mungkin dibiarkan sendirian di cuaca seperti ini. Pikiran soal Lea menangis sendirian sangat menghancurkan hatinya. Dia mencengkeram Rooney dan kenyataan pahit seketika menghantam pikirannya. Dia sadar betul sudah melakukan kesalahan fatal. Dia meraih tangannya dan berlari menembus hujan lebat, melesat lurus menuju kereta kuda di pintu masuk. Sebuah ingatan mengerikan mendadak muncul. Bertahun-tahun lalu, Violetta juga ditemukan terjebak di dalam kereta kuda saat badai seperti ini. Dia langsung merobek paksa pintunya. Kengerian mencekik jiwanya saat melihat Lita kecil terbaring kaku di sana. Wajah anak itu pucat pasai, dan setiap napas pendeknya terlihat seperti perjuangan berat untuk bertahan hidup. Sementara itu di puncak menara sihir Jeremiah, sang anak emas sekaligus putra ketiga keluarga Baldwin, tiba-tiba mendapat panggilan langsung dari sang master menara. Di sisi lain, keheningan mencekam menyelimuti kediaman Duke. Pemeriksaan dokter telah selesai. Namun Lea masih tetap terjebak dalam koma. Pikirannya hancur akibat trauma psikologis yang sangat parah. Bahkan para dokter hebat pun tak berdaya melawan luka tak kasat mata ini. Rooney menunduk,
hancur dihantui rasa bersalah yang luar biasa. Glorieta berlutut menenangkannya, bagai pelindung, lalu berbisik pelan. Ini bukan salahmu, hapus air matamu. Lea anak yang kuat, dia pasti selamat. Tapi Melo justru tenggelam dalam penyesalan mendalam. Padahal, di novel aslinya Lea memang menderita, tentu saja. Tapi dia tidak pernah sampai jatuh koma seperti ini. Ini adalah anomali akibat kehadirannya. Sebuah variabel yang telah merusak alur cerita dan mendorong Lea ke dalam mimpi buruk ini. Dengan suara bergetar, Melo tersedak. Ini semua salahku. Tapi Rooney langsung memotong ucapannya, berteriak. Kamu hanya ingin bermain dengannya. Rasa malu mewarnai wajah Melo saat dia mengaku. Bukan, ini memang kesalahanku. Aku tahu pemicu trauma Lea. Aku tahu apa yang dia takuti. Tapi, aku diam saja. Rooney langsung membalas dengan emosi meledak. Kamu sama sekali tidak mengakukan kesalahan apapun. Aku ini kakaknya. Tidak mengetahui ketakutannya, kegagalan itu sepenuhnya milikku sendiri. Dia lalu mendorong buket bunga ke pelukan Melo, memohon agar gadis itu yang memberikannya kepada Lea, karena dia sendiri tak sanggup menatapnya. Di sudut gelap kamar utama, kepala pelayan mendesak Duk, Horeta, kita sangat membutuhkan menara sihir. Aku tahu Anda sangat membenci ide ini, tapi sihir penyembuh kuil sudah gagal total. Harapan terakhir kita ada pada para penyihir. Anak muda sudah terjebak dalam kegelapan berhari-hari. Wajah sang Duke berkerut penuh dilema. Bukan sekedar masalah harga diri yang menahannya. Ini adalah sumpah sucinya pada mendiang sang istri untuk menjaga rahasia paling gelap keluarga mereka. Membongkar kebenaran ini bisa menghancurkan masa depan anak-anaknya, terutama nasib Jeremiah. Pesan terakhir istrinya sangat jelas begitu Jeremiah pergi. Gerbang dari kediaman ini harus selamanya tertutup rapat dari tatapan tajam para penyihir menara. Istrinya sangat takut para penyihir akan merasakan sesuatu yang janggal. Mata sang pelayan memohon. Jejak nyonya besar sudah lama menghilang. Kita pasti aman. Duka lalu menatap sosok pucat Lita. Pada akhirnya, cinta mengalahkan ketakutan. Dia menghela napas pasrah. Aku akan menulis surat permintaannya sekarang. Coba bayangkan ini. Dalam dunia ilmu sihir, penyihir menganggap diri mereka sebagai wadah, tempat penampung energi murni. Ketika Jeremiah pertama kali menginjakan kaki di menara, wadahnya tidak hanya penuh. Kapasitasnya benar-benar meluap setara dengan kekuatan seorang archmage tingkat atas. Dia memanipulasi mana murni dengan presisi mengerikan yang membuat para veteran merasa malu. Bakatnya begitu luar biasa, bahkan hampir seperti monster, menebarkan teror ke dalam hati rekan-rekannya. Namun, meski dipuja sebagai pewaris mutlak sang master menara, dia masih berstatus murid magang. Dia belum bisa naik menjadi penyihir sejati, karena kau dan aku akan melihat sebuah kegilaan. Sang guru menyadari jurang kegelapan di jiwa Jeremiah. Kenangan masa kecilnya bukanlah sebuah kebahagiaan, melainkan kegelapan pekat yang sangat cukup untuk menelan seluruh dunia. Trauma itu memaksanya dewasa terlalu cepat. Hal ini bahkan membuat Master Menara Owen meragukan metodenya sendiri. Dia bertanya-tanya, apakah bimbingannya selama ini salah sasaran terhadap pemuda itu? Belakangan ini, cedera punggung memaksa Owen menyerahkan tugas menara dan membiarkan Jeremiah mengambil alih. Pemuda itu bekerja keras tanpa henti, mengira beban berat ini adalah sebuah kepercayaan. Padahal bukan. Namun Owen tahu, waktunya telah tiba. Waktu untuk memperbaiki hati pemuda itu. Owen lalu bertanya, kau menginginkan gelar penyihir resmi? Kalau begitu, selesaikanlah misi terakhir ini. Berhasil dan gelar itu milikmu.
Dia kemudian menggeser sebuah surat permintaan di atas meja. Saat Jeremiah melihat stempel lilin dengan lambang keluarga Doe, seketika cahaya di matanya mati. Namun, ambisinya menang. Dia menelan rasa jijiknya itu dan menerima misi tersebut. Dia sangat putus asa untuk mencapai puncak kekuatan mutlak. Setibanya di kediaman keluarga Duke, dia berdiri kaku. Memperkenalkan dirinya bukan sebagai seorang anak, melainkan murid menara. Apapun yang Anda butuhkan, akan saya laksanakan dengan tingkat efisiensi maksimum, Tuan Duke. Tatapannya jauh lebih dingin daripada musim salju. Sang Duke sempat terdiam sejenak sebelum berbisik pelan. Selamat datang di rumah. Ayah sangat merindukanmu, Jeremiah Baldwin. Namun Jeremiah mengabaikan kehangatan itu. Dia berbalik dan membelakangi ayahnya untuk menyapa Rooney. Saat berjalan melewatinya sebuah gumaman yang sangat mengerikan keluar dari bibirnya. Andai saja pedagang budak itu menjualnya dulu. Aku tidak akan membuang waktuku di sini. Rooney seketika membeku. Dia yakin salah dengar, lalu menelan kebingungannya demi menghindari keributan. Sebagai seorang kakak, Rooney jelas memancarkan kebanggaan. Percaya, sihir hebat Jeremiah adalah keajaiban untuk Leah. Sepanjang jalan menuju ke sana, Rooney hanya memikirkan keadaan Jeremiah. Mendengar Jeremiah baru saja memanggilnya kakak, sungguh menerangi dunianya. Dia sama sekali tidak tahu bagi Jeremiah dia itu bukanlah keluarga, melainkan sekadar hama pengganggu. Begitu pintu berderik terbuka, tatapan tajam Jeremiah langsung terkunci pada Lita. Rooney lalu bertanya dengan antusias, "Bagaimana menurutmu? Cantik sekali kan?" Jeremiah memberikan jawaban datar layaknya robot. Rooney pun menjelaskan, "Bukan soal Rita, tapi maksudku kamarnya. Aku menghiasnya sendiri. Kalau kau ingin kamarmu dirombak ulang, katakan saja. Kau dan aku harus bersiap." Suara Jeremiah penuh sindiran tajam. "Kau hidup nyaman di dalam gelembung pelindung Tuan Dukoreta selama ini. Jadi, tentu saja, semuanya terlihat indah bagimu. Sekarang keluar. Aku butuh ketenangan untuk memeriksa sang pasien." Seolah seluruh udara di ruangan itu mendadak membeku. Rooney akhirnya bisa memahami ancaman diam-diam di balik kata-kata itu. Sebelum pergi, dia meninggalkan peringatan yang terasa sangat berat. "Aku akan berjaga. Tidak ada satupun yang boleh mengganggumu." Begitu pintu itu tertutup rapat, kehangatan lenyap dari wajah Jeremiah, lalu langsung digantikan oleh kekosongan yang sangat dingin. Dengan perginya hama pengganggu itu, pandangannya kini jatuh tertuju pada adiknya. Namun menatap gadis itu rasanya seperti menatap cermin masa lalunya sendiri. Dia benar-benar kembaran dari ibu mereka. Rasa sakit seketika menusuk tajam pikirannya. Ingatan itu sangat tajam. Suara ibunya sendiri terdengar dipenuhi oleh racun kebencian. Bersumpah akan menghabisi nyawa putranya. Tangannya bergerak perlahan ke arah Leah, gemetar oleh niat jahat. Di luar pintu, Rooney berdiri bagai penjaga diam, sama sekali tidak menyadari badai yang sedang memuncak di dalam sana. Melo bergegas datang. Mendengar fakta Jeremiah sedang mengobati Lita, membuat bulu kuduknya merinding hebat. Firasatnya menjerit keras bahwa ada sesuatu yang sangat tidak beres. Jika garis waktu aslinya benar-benar terjadi, menyuntikkan energi sihir ke tubuh Lita tidak akan menyelamatkannya. Hal itu akan memicu bencana mematikan. Sementara itu, mari kita perhatikan. Di dalam jari jeremas, sudah mencekik leher Lita. Matanya menyala penuh kebencian murni. Tapi tepat di ujung jurang kematian itu dia membeku. Sebuah kesadaran menghantamnya keras. Ternyata bukan adiknya ini yang dia benci. Niat membunuh itu lenyap seketika. Cengkeramannya pun mengendur, berubah jadi usapan lembut di dahinya. Mana zamrud hijau mulai bersinar berdenyut pelan dari ujung jarinya. Menyalurkan kekuatan sihirnya, dia menyelam langsung ke dalam pikiran Lita. Dia memindai kehampaan mencari sumber anomali. Tapi tak ada kutukan, tak ada luka.
Hanya Lita yang melayang, menembus labirin ingatannya sendiri. Pantas saja dia koma. Jeremas lalu berbisik dalam keheningan. Sepertinya kau tersesat di fantasi yang terlalu manis, sampai kau menolak bangun. Dia sebenarnya punya kekuatan untuk menghancurkan mimpi itu dan menariknya kembali ke dunia nyata. Tapi dia ragu. Dia tak berani menghadapi wanita itu. Ibunya di dalam kepala Lea. Apakah Lea mewarisi kegilaan yang sama? Pikiran itu membuatnya ngeri. Jeremas menghela napas. Tenang saja adik kecil, aku akan memperbaiki semuanya. Motivasinya bukan cinta, melainkan ambisi. Dia butuh gelar penyihir. Untuk mendapatkannya, dia butuh dukungan penuh dari keluarga Adipati. Dia sedang merencanakan sesuatu yang besar. Kalau bukan karena putri manja ini, percayalah padaku, dia takkan bertindak sama sekali. Kembali ke lorong. Melo mondar-mandir panik layaknya seekor kucing yang kepanasan. Dia memohon untuk melihat Lea sebentar saja dan berjanji akan langsung pergi setelahnya. Rooney berdiri tegak bagai tembok menolak setiap permintaan. Lalu suasana berat itu berubah drastis. Ju Cloreta tiba. Melo langsung bersujud memohon belas kasihannya. Tapi sang Duk juga menggelengkan kepala. Mengganggu saat sihir sedang aktif bisa memicu serangan balik dan menghancurkan kondisi rapuh Lita. Dia berlutut menatap mata Melo. Jangan takut. Aku pertaruhkan seluruh warisanku demi keselamatannya. Suaranya membawa beban otoritas mutlak. Mengaku kalah, Melo akhirnya mundur perlahan. Tapi tidak tanpa permohonan putus asa. Tolong tetaplah di sisinya. Kegelapan pada akhirnya menelan rumah besar itu. Kepala pelayan menyuruh Jeremas istirahat, tapi dia menolak, menjadikan perawatan Lia sebagai alasan. Tapi pelayan itu terus mendesak soal kesehatannya. Tubuh Anda akan hancur kalau begini, paksa pelayan itu. Terpojok, Jeremas tak punya pilihan selain kembali ke kamarnya sendiri. Saat rasa takut akan tempat itu muncul, dia tiba-tiba menghentikan pelayan itu. Tinggalkan aku. Aku bisa jalan sendiri ke sana. Melihat pelayan itu menghilang dalam bayangan gelap, Jeremas berbalik pelan menuju kamarnya. Itu bukan sekedar kamar. Itu monumen trauma neraka pribadinya sendiri, tempat jiwanya dihancurkan berkeping-keping. Berdiri di dekatnya saja sudah memicu rasa sakit kepala yang luar biasa. Dia masuk terhuyung menutupi matanya, karena cahaya membakar seperti asam. Tangannya langsung menyentuh bekas luka di dahi, tanda pasti masa pengasingannya. Kamar terkutuk inilah alasan dia kabur dari rumah ini. Tiba-tiba, suara dari balik pintu membuyarkan lamunannya. Itu suara ayahnya sendiri. Jeremas, kau pasti sangat kelelahan sekarang. Ayah sudah buatkan coklat panas untukmu. Tidurlah yang nyenyak. Tidur yang nyenyak. Keberanian itu memicu amarah liar dalam darah Jeremas. Matanya membelalak penuh kegilaan. Dia membanting pintu hingga terbuka, berteriak pada sang Duke. Kau mengurungku di penjara kenangan ini, dan menyuruhku tidur nyenyak. Perang cangkir porselen itu langsung hancur berantakan di lantai. Jeremas melotot, tubuhnya gemetar hebat. Aku mengutuk garis keturunan ini. Aku mengutukmu. Berbagi nama Bodwin membuatku mual. Aku sangat membencimu. Bertahun-tahun racun yang tertahan akhirnya meledak keluar. Sang Duk cuma berdiri, tangannya gemetar. Tapi coba perhatikan. Bukannya murka, sang Duk malah berlutut lembut menggenggam tangan Jerameus. Apa kau terbakar? Apa kau terluka? Jerameus membeku total. Kenapa ayahnya tidak membalas? Kenapa kelembutan ini dia langsung menepis tangan ayahnya dengan jijik? Begitu aku selesaikan misi ini dan resmi jadi penyihir, kita selesai. Aku akan membasuh kotoran dari namamu, dari diriku, untuk selamanya. Tidak ada lagi, Bodwin. Akulah yang membuangmu sekarang. Hening yang mencekam turun sampai sang Duk akhirnya membisikkan kebenarannya. Jerameus,
Kau tak pernah hilang dari hatiku. Tidak sedetik pun aku pernah melupakan putraku sendiri. Kata-kata itu sama sekali bukan penghibur. Itu bagaikan belati yang menembus dadanya. Jeremia membanting pintunya. Pikirannya hancur berkeping-keping. Mari kita lihat ke belakang. Semua orang punya titik mula. Jika kita mengupas setiap lapisan kehidupan, membuang semua kenangan bagaikan ranting mati, pasti hanya satu momen inti yang tersisa. Bagi sebagian orang, itu adalah kehangatan. Bagi yang lain, mungkin permata kebahagiaan yang berharga. Itulah fondasi sebuah jiwa. Akan tetapi, bagi Jeremus, fondasi hidupnya adalah darah dan teror belaka. Di usia 5 tahun, jeritan melengking seorang wanita rasa sakit yang meledak di kepalanya. Kenangan pertamanya adalah ibunya yang mencengkeram tubuh tak sadarnya, menatap sang ayah dengan kegilaan mutlak di matanya. Aku akan membunuh anak ini. Kata-kata itu terngiang dengan sangat jelas. Saat itu dia tak pernah membayangkan bahwa konsep sebuah kematian akan menjadi kenangan pertamanya di dunia. Di usia semuda itu, kata kematian jelas tidak punya arti baginya. Sampai akhirnya takdir ikut campur. Dia tak sengaja menemukan sebuah kalimat di buku kuno. Sang penjahat menerima hukuman pamungkasnya, yaitu kematian. Sebuah kecurigaan gelap langsung mengatar di hatinya. Apakah ibu kandungnya sendiri memang ingin membantainya? Apa itu karena dia terlahir sebagai orang jahat? Jawabannya tetap tak terjangkau sampai hari di mana ayahnya menyampaikan sebuah berita berat karena alasan di luar kendali mereka. Ibunya terpaksa harus pergi meninggalkan mansion untuk sementara waktu. Kebingungan seketika melanda. Suara Duk Loretta terdengar bergetar hebat saat dia mulai memberikan penjelasan yang ragu-ragu. Kesehatannya telah hancur. Larut malam kemarin, kondisi sang ibu berubah jadi sangat fatal. Memaksanya untuk pergi detik itu juga. Di bawah pekatnya malam gelap, Jeremia membisikkan pertanyaan dengan sangat hati-hati. Apa ibu sakit? Ketika jawabannya hanyalah iya yang singkat, dia mengepalkan tinju kecilnya dalam kekecewaan yang luar biasa. Dia sudah tahu itu. Ayahnya jelas berbohong padanya. Ibu pergi bukan sama sekali karena dia jatuh sakit. Dia pergi karena membencinya. Sejak detik itu juga, setiap kali dia bertanya, dia selalu disambut dengan keheningan panjang. Semua orang pura-pura tidak tahu. Apa ibunya menjauh? Karena aku ini monster. Sang pelayan langsung menyangkal hal itu, dan dengan panik berusaha menghiburnya bersumpah bahwa dia adalah anak terbaik di seluruh dunia. Akan tetapi, Jeremia tidak bisa ditipu. Dia merasakan kebohongan itu sampai ke tulang-tulangnya. Ayahnya bersikeras bahwa bahkan di detik-detik terakhirnya berada di mansion ibunya, terus-menerus memikirkan dan dilanda rasa khawatir pada mereka. Tapi Jeremia menutup rapat telinganya. Pembohong! Dia menjerit keras dalam hatinya. Dia berbohong lagi. Ibu pergi karena dia sangat membenciku. Itu sudah jelas. Dia selalu menghabiskan waktunya dengan saudara-saudaranya yang lain. Tak pernah sekalipun sudi menatap ke arahnya. Kebencian itu terlalu dalam. Dia ingin membunuhnya. Tapi dia gagal total. Dan kegagalan itulah yang membuatnya pergi. Kenapa tidak ada satupun yang bicara jujur? Duk Loretta bertanya, apa dia baik-baik saja? Dengan mata yang berkaca-kaca menahan air matanya, Jeremia menelan kesedihan pahit itu dan memilih tetap diam. Dan sekarang, sementara Lea masih terbaring tak sadarkan diri, Melo berjalan menyusuri lorong bagaikan hantu yang tersesat. Sampai akhirnya, dia membuat sebuah keputusan. Dia akan menyusup masuk untuk menemui Lada. Di koridor, dia tiba-tiba melihat sosok Roni. Pria itu tampak kewalahan mencoba melawan sebuah buku tebal di kedua tangannya. Dia mendongak dan tatapan mereka pun beradu. Melihat mata cantiknya yang hanya fokus padanya, wajah Roni langsung memerah hebat. Dia spontan melompat mundur. Saat itulah Melo menyadarinya. Kertas yang baru saja jatuh dari genggamannya itu,
Rupanya dokumen resmi dari Menara Sihir. Dia langsung menyambar kertas itu dari lantai. Jangan salah paham, hanya karena kamu menatapku, bukan berarti aku akan membiarkanmu membaca surat ini. Melo terkikik pelan. Wah, kalau kamu saja harus fokus sekeras itu untuk membacanya, apalagi aku yang sudah pasti tidak punya peluang. Lagi pula, kamu nyaris butuh kamus untuk memahami tulisan itu. Keringat dingin pun menetes di leher Roni. Dia sangat panik. Kalau begini terus, Melo bisa mengira dia pria bodoh yang tidak bisa membaca bahasanya sendiri. Berusaha bersikap biasa, dia langsung memalingkan wajahnya. Baiklah, karena kamu memohon sampai seperti itu, kurasa aku akan mengizinkanmu melihatnya. Melo langsung memindai isi surat itu. Oh, jadi kamu menulis pada Master Menara untuk menanyakan apa kesukaan Jeremiah? Coba kulihat. Jeremiah sangat menyukai rasa teh lemon. Saat dia kelelahan, dia butuh coklat untuk memulihkan energinya. Dan untuk sarapan pagi, dia selalu meminta buah dan susu. Roni menatapnya dengan sangat syok. Coba bayangkan, bagaimana dia bisa membaca tulisan jelek itu? Gadis itu tersenyum dan menjelaskan. Di desaku dulu, ada banyak orang tua dengan penglihatan buruk. Jadi, aku sering membacakan surat untuk mereka sejak masih kecil. Tulisan tangan ini persis seperti tulisan kakek-kakek itu. Sejujurnya, aku juga tidak paham kata-kata yang rumit. Tapi untungnya, Master Menara Sihir tersebut menggunakan pilihan kosakata yang sederhana. Fakta ini menghantam Roni bagaikan seember air es. Dia langsung jatuh berlutut dalam kekalahan. Keesokan harinya, Roni mendorong kereta yang penuh berisi makanan kesukaan Jeremiah. Dia berjalan dengan sangat gembira. Pikirannya melayang kembali ke momen indah bersama Melo kemarin. Gadis itu bukan hanya berparas cantik semata. Dia juga memiliki suara termanis yang pernah didengarnya. Tiba-tiba sadar dengan lamunannya sendiri, dia langsung panik. Dia menggelengkan kepalanya dengan sangat kuat. Dengan wajah merona hebat, dia bergumam. Dia jelek, pasti jelek. Tidak cantik sama sekali. Ini semua salahnya karena membuatku bingung. Beberapa saat kemudian dia tiba. Melihat Jeremiah masih tertidur pulas, dia berencana menaruh makanan itu diam-diam dan pergi. Tapi, coba lihat apa yang dia temukan. Sang adik tampak terengah-engah mencari udara. Saat dia masih ragu memikirkan apakah harus memanggil bantuan, Roni melihat butiran keringat dingin membasahi dahi anak itu. Dia langsung mengulurkan tangannya untuk menyingkirkan rambut adiknya dan mengungkap sebuah bekas luka mengerikan. Pikirannya pun berkecamuk. Kenapa tak ada satupun penyihir menara yang menyembuhkannya? Mungkin orang-orang di sana bukanlah keluarga sejati. Jadi, Jeremiah tidak pernah membuka hatinya. Dengan sangat lembut, Roni menyentuh luka lama adiknya. Tiba-tiba, kedua mata Jeremiah langsung terbuka lebar. Dalam hitungan detik, angin badai meledak dengan kuat, langsung mengangkat tubuh Roni melayang ke udara. Roni kehilangan seluruh keseimbangannya, lalu terbanting ke lantai dengan sangat keras. Sementara Jeremiah dengan mata terbelalak ketakutan, akhirnya sadar bahwa itu adalah kakaknya. Dia segera melompat dari kasur untuk memeriksanya. Roni dengan cepat meminta maaf atas kelancangannya. Aku cuma mau mengusap keringatmu. Aku tidak bermaksud membuatmu takut. Aku benar-benar minta maaf. Jeremiah mengusap wajahnya sendiri dengan sangat gugup. Menyadari rahasianya sudah terbongkar, dia cepat-cepat menutupi lukanya menggunakan poni. Tapi, Roni tiba-tiba berteriak marah. Siapa yang melakukan itu padamu? Aku tidak akan membiarkan ini. Jeremiah lalu tertawa dingin penuh ejekan. Apakah kamu benar-benar ingin mengetahuinya? Roni langsung mengangguk tanpa ragu sedikit pun. Kalau begitu kakakku, kamu harus ikut denganku. Bergabung bersamaku membenci orang yang telah menghancurkan hidupku. Paham, Roni? Dia bertanya pelan. Siapa yang melukaimu, Jeremiah? Hampir saja bicara, tapi tiba-tiba
Ketukan pintu menghancurkan ketegangan. Kabar mendadak datang. Seorang penyihir tingkat tinggi dari menara sihir tiba. Itu adalah penyihir Pierce. Dia mengklaim datang ke sini untuk menyelamatkan Jeremiah. Laporan yang kamu serahkan ke Master Menara kemarin benar-benar tanpa celah. Tapi, kamu gagal memakai sihir mental pada pasien itu. Targetnya ini hanya seorang anak kecil. Kamu harusnya sadar. Kekacauan di pikiran anak kecil itu menyebar dengan kecepatan mematikan. Kalau kamu tidak membimbingnya sekarang, dia bisa jatuh ke dalam jurang tanpa jalan kembali. Mulai detik ini juga, aku yang akan mengambil alih permintaan Duke. Tapi Jeremiah bertahan. Ini adalah ujian terakhirku untuk bisa menjadi penyihir resmi. Kumohon Anda tahu berapa lama aku mendambakan kesempatan ini. Tapi Pierce memberikan kenyataan pahit. Master Menara sangat menyesal. Kamu ternyata tidak bisa menyelesaikan permintaan keluarga Baldwin ini, karena kasus tersebut menusuk luka lama yang jauh di dalam jiwamu. Prioritas utama sang master adalah melindungimu. Kamu tidak perlu sampai memaksakan diri menahan sakit. Beralih menatap Duke Loretta, dia langsung mengumumkan bahwa dia akan segera membangunkan Lea. Tapi sang Duke terdiam sejenak. Dia malah membungkuk hormat pada penyihir itu. Bisakah Anda memberi murid Jeremiah satu kesempatan terakhir? Pierce menegaskan, ini adalah keputusan mutlak pihak menara. Seorang Duke pun tidak bisa membantahnya. Namun, Loretta bangkit dan tegas berkata, "Aku minta maaf, tapi aku tidak membiarkanmu naik." Dia menoleh pada Jeremiah. "Oh, anak emas dari menara sihir. Nasib Lita ada di tanganmu, dan aku sungguh berharap kamu mencapai apa yang hatimu inginkan." Dia ingat sumpah Jeremiah untuk membuang nama keluarganya, untuk melepaskan nama Baldwin saat dia resmi jadi penyihir. Coba kalian bayangkan, Jeremiah sampai tidak sanggup menatap wajah ayahnya sendiri lagi. Dia berbalik untuk kabur. Tapi kebetulan sekali, Rooney ternyata sedang menguping di pintu. Rooney panik dan minta maaf karena mencuri dengar. Bersumpah itu sama sekali tidak sengaja. Dia lalu bertanya soal keinginan Jeremiah, sangat ingin membantunya mewujudkan hal itu sebagai saudaranya. Jeremiah langsung meledak marah. "Berhenti menceramahiku, kakak. Terus saja bilang saudara ini itu. Sangat menyedihkan. Orang seperti kalian semua. Aku tidak pernah menganggap kalian keluarga." Rooney berdiri membeku, hanya bisa meminta maaf berulang kali. Jeremiah membalikkan badan dan pergi. "Aku tahu, datang ke tempat ini adalah kesalahan besar." Sementara itu, Melo duduk menemani Leta membacakan sebuah cerita. Tiba-tiba, Jeremiah menerobos masuk. Suaranya sedingin es saat dia menyuruh Melo segera pergi. Tapi Lita menggenggam tangannya dengan kekuatan penuh. Tidak peduli sekuat apa ditarik anak itu menolak melepaskannya. Semakin dia meronta, semakin erat juga Lea berpegangan. Jeremiah menghela napas pasrah. "Aku akan segera masuk ke dalam dunia mentalnya. Kalau kamu terus memegang tangannya, sihir ini pasti akan menelanmu juga." Batinnya penuh dengan rasa jijik. Dia mungkin tidak akan paham biarpun dijelaskan. Dia pasti cuma bakal banyak tanya hal yang menyebalkan. Tapi, kejutan insting gadis itu sangat tajam. "Maksudmu, kalau kita tetap bersentuhan fisik, aku juga akan ikut terseret masuk ke dalam dunia batin Lita, kan?" Jeremiah kaget bukan main. Anak perempuan pedagang budak malah paham teori sihir. Dia langsung memperingatkan gadis itu untuk melepaskannya, atau tepat saat sihirnya aktif nanti. "Kalian pasti tahu kan, dia bisa ikut tertelan kegelapan Lea dan tidak akan pernah bangun lagi." Tapi, Melo malah bertanya, apa Lea dalam bahaya, sepenuhnya mengabaikan keselamatan dirinya. Jeremiah sungguh dibuat tercengang oleh sikapnya. Dia menegaskan kalau Lea aman. Melihat Melo menghela napas lega, dia gagal paham kenapa tangannya masih belum dilepas juga. "Tuan muda, Anda bilang dia memegang tanganku karena merasa aman. Kalau dilepas sekarang, apa yang terjadi pada hatinya?" Pria itu bertanya.
Apakah gadis ini tidak peduli nyawanya sendiri melayang? Saat gadis itu mengangguk mantap, dia langsung berteriak dengan penuh amarah. Kau bicara semudah itu. Padahal tak ada jalan kembali. Tapi, Melo tetap bersikeras. Satu-satunya cara adalah mengumpulkan seluruh keberaniannya demi mengubah takdir yang ada. Kata-kata gadis itu seketika membungkamnya. Pria itu menatap aura sihir yang kini menyelimuti seluruh tubuh Melo. Aura dengan kehangatan luar biasa. Melo lalu meminta satu hal. Tolong bicaralah pada Lita. Dia bukan cuma manis. Saat bicara, dia benar-benar menggemaskan. Kalau kau mau bicara padanya, semuanya pasti membaik. Pria itu pun setuju sambil sok tegar. Tutup matamu, aku mulai sekarang. Melo menatap Lita membalas genggaman tangannya dan tersenyum begitu lembut, lalu memberi tanda bahwa dia siap. Manusia memang tak punya kuasa mengubah masa lalu, tapi mereka punya anugerah melupakan. Dan yang memberikan anugerah besar itu adalah sang jurang kegelapan. Kegelapan ini selalu melahap sisa-sisa kepingan ingatan dari batas pinggiran. Kalian siap melihat ini? Jeremiah membuka matanya dan langsung melihat villa tempat ibunya tinggal dulu. Sementara itu, di menara sihir, seorang penyihir bertanya pada Tuan Owen apakah mengirim Pierce benar-benar keputusan bijak. Owen menegaskan bahwa keselamatan Jeremiah adalah sebuah prioritas mutlak. Sebagai anggota keluarga kekaisaran, Owen telah membuang nama kerajaannya hanya demi menjadi penyihir. Dia mengorbankan semua hak istimewa Pangeran Murni demi bisa mengabdi pada ilmu sihir. Dia diam-diam memilih jalan sepi dunia Arcane ini. Pria ini bertekad menguasai ilmu terlarang. Dia menolak membiarkan Jeremiah menjadi penyihir tak berperasaan yang tega untuk membuang keluarganya seperti ayah mereka. Sementara itu, Jeremiah berhasil menembus masuk wilayah villa. Tapi ada yang aneh. Mela menghilang. Gadis itu pasti sudah terjerat dalam tidur sihir yang sangat dalam. Kedelapan pekat menelan seluruh isi villa. Tiba-tiba, kelopak bunga hantu menari di tengah kehampaan, bercahaya dengan pesona luar biasa. Jeremiah langsung mengikuti jejak itu. Bunga-bunga ilusi ini seolah memanggilnya untuk maju, menuntunnya ke sebuah pintu raksasa. Sekali dorongan kuat, segelnya hancur. Wush, sebuah dunia penuh warna menyilaukan, meledak saat taman itu hidup kembali. Lalu sebuah tangan mungil menarik lengan bajunya. Siapa kau? Itu Lea. Berpikir cepat, dia langsung mengarang sebuah cerita. Aku adalah seorang dokter. Wajah Lea seketika berbinar cerah seperti sinar matahari. Dia sangat putus asa mencari penyembuh. Gadis itu meraih tangannya dan berlari kencang. Jeremiah merasakan angin menerpa kulitnya, kehangatan cahaya matahari, dan juga aroma memabukkan dari bunga-bunga yang sedang mekar. Ini benar-benar terasa sangat nyata. Kita mau kemana? Tanyanya terengah-engah. Ke tempat Melo, jawabnya ceria. Dia sedang sakit. Pria itu bingung. Apa Melo sudah masuk ke alam mimpi lebih dulu? Mereka lalu berhenti mendadak di depan sebuah kereta mewah. Melo, kau tidak apa-apa, bangunlah. Dia mengguncang tubuh yang tertidur itu. Dokter, kumohon tolonglah. Melo tidak mau bangun. Bisakah kau menyelamatkannya? Jeremiah melangkah maju dan sudah bersiap merapal mantra sihir. Tapi saat dia melihat wajah wanita itu, darahnya seketika membeku. Sangat dingin. Cincin zamrud itu, rambut pirang emas yang bersandar di jendela. Dan juga tarikan napas pelan. Coba tebak, itu bukan Melo, itu ibunya sendiri. Jeremiah sampai tak bisa bernapas. Dia langsung menoleh pada adiknya. Kenapa? Kenapa kau pikir ini adalah Melo? Karena aku menyukainya. Lita tersenyum lebar. Dia memelukku setiap hari dan berbisik bahwa dia menyayangiku. Pria itu baru sadar kalau hati Lita adalah benteng cinta murni. Cinta bak kristal. Pantas saja alam pikirannya begitu hidup.
Tapi Lita rupanya juga merasakan kerusakan pada ingatannya. Kalau dia bukan Melolita, memiringkan kepalanya, rasa bingung mulai jelas menutupi kedua matanya. Lalu, siapa dia? Aku tidak mengenalnya. Amarah seketika menggetarkan seluruh tubuh Jeremia. Mustahil. Bagaimana bisa kau melupakannya? Dia itu ibu kita. Dulu kau sungguh dikelilingi cinta ibunya. Apa kau benar-benar tak peduli? Air mata menggenangi matanya. Baik atau buruk, aku tak pernah melupakan satu momen pun. Teriakannya menembus kepolosan Lita. Dia menoleh pada wanita di dalam kereta itu. Tangan kecilnya mulai bergetar hebat. Dia mencengkeram ujung gaun wanita itu lalu membisikkan kata terlarang itu. Ibu retak. Langit seketika berubah menjadi abu saat badai awan berkumpul. Jeremia mendesaknya terlalu keras. Ingatannya kembali dengan sangat cepat. Kalian lihat, ini badai trauma merobek taman tersebut. Pintu kereta nyaris terlepas saat kendaraan itu melawan gravitasi dan terangkat ke udara. Mereka terguling tak bisa berpijak. Kereta itu terlempar layaknya sebuah mainan dalam tsunami angin. Kebangkitan tiba-tiba dari ingatan traumatis ini sedang menghancurkan dunia batin Lita. Jeremiah berteriak, berusaha menyadarkan Lita dari lamunannya. Tapi dia hanya memeluk bayangan ibunya. Tak merespons. Dia terus gemetar, menangis, dan merintih ketakutan. Inilah momen saat dia kehilangan ibunya dalam kecelakaan kereta itu. Jeremiah sudah berhayal ribuan kali tentang pertemuannya dengan sang ibu. Dia ingin menunjukkan bahwa putra yang dulu ingin dibunuhnya, kini adalah keajaiban menara sihir. Dia telah menjadi luar biasa. Dia ingin menuntut jawaban. Kenapa dia pergi tanpa satu pun permintaan maaf? Dia butuh tahu dosanya. Namun saat kenyataan menghantam bahwa ibunya tiada, dia tak bisa menerimanya. Kini dia harus menyelamatkan yang masih hidup. Dia menggapai Lita. Ini bukan tempatmu. Ayo kita kembali. Jangan tinggal dalam mimpi buruk ini. Dia memohon. Bangunlah. Semua orang sedang menunggu dirimu. Dia mengulurkan tangannya. Jemarinya menyentuh jari Lita. Namun tiba-tiba jaring laba-laba cahaya meretakkan kaca. Tak ada waktu lagi. Jendelanya hancur berantakan. Saksikan ini. Jeremiah melemparkan tubuhnya melindungi adiknya, bersiap menerima benturan. Lalu, roh wanita yang tertidur itu bangkit. Dia memeluk mereka berdua, melindungi mereka dari tabrakan dengan tubuhnya sendiri. Ya Tuhan, meski aku binasa, aku mohon padamu. Lindungi bayi-bayiku. Biarkan keempat anakku yang berharga menemukan kebahagiaan. Jeremiah terbangun kaget di dunia nyata. Angin sepoi-sepoi menerbangkan kelopak bunga kuning mengelilingi ruangan. Air mata mengalir deras tak terkendali di wajahnya. Dia menangkap satu kelopak. Itu sangat nyata. Bunga yang sama persis dari mimpinya. Dia telah memasuki banyak pikiran, tapi belum pernah ada mimpi yang bocor ke dunia nyata. Apa ini? Sihir unik Melo? Dia menyadari Melo sedang tertidur tepat di sebelahnya. Dia duduk, jantungnya berdebar kencang di dadanya, layaknya genderang perang. Melo menggosok matanya perlahan terbangun. Tuan muda Jeremiah, apa Lea aman? Melihat gadis kecil itu menguap di samping mereka, Melo langsung menerjangnya dengan tulukan yang sangat putus asa. Aku benar-benar sangat mengkhawatirkanmu. Lita memeluknya kembali dengan sama eratnya. Kau tidur sangat lelap. Aku sampai ketakutan, bisik Lea. Tapi kakak bilang aku bertemu ibu. Sekarang aku punya dua orang yang kucintai, ibu dan Melo. Melo menangis terseduh-seduh, diliputi emosi mendalam. Sepertinya janjinya pada mendiang Nyonya Besar telah akhirnya berhasil ditepati. Apakah dia benar-benar berbicara dengan mada kabut? Di atas ingatannya telah sepenuhnya menghilang. Lea menunjukkan kilatan jenaka di matanya lalu berkata, aku ini gadis yang pintar loh, jadi aku tahu kebenarannya. Kau bukan sekadar Jeremiah. Kau adalah Jeremiah Baldwin kan? Coba kalian bayangkan. Dia membeku syok mendengar kata-katanya.
sebelum menyangkal namanya sendiri. Namun, melihat ekspresi Lita hancur menjadi penuh kesedihan, dia ragu-ragu, pertahanannya akhirnya runtuh. Benar Baldwin, aku adalah Jeremiah Baldwin. Lita. Dia memiringkan kepalanya, kebingungan menyelimutinya. Jeremiah menghela napas panjang, kalah oleh kepolosannya. Ibu tak berbohong padaku. Dia bilang kakak Jeremiah itu sangat menggemaskan. Dan ternyata semua itu benar kakak. Saking imutnya kamu, sampai napasmu saja kelihatan sangat menggemaskan. Salah tingkah Jeremiah langsung mendekat menuntut jawaban. Memangnya kapan ibu bilang begitu? Lea tersenyum jahil sambil memulurkan jari kelingkingnya. Wah, itu rahasia buat lain kali. Kakak harus main sama Lea lagi ya. Jeremiah cuma bisa mematung beku di sana. Dia tersipu membenarkan kacamata buat menutupi rasa malunya. Dan kemudian, dia pun membalasnya, mengikat janji kelingking manis itu. Kemudian, larut malamnya, Jeremiah sedang menyusun laporan super penting buat Menara Sihir. Seharusnya, dia memang mencatat setiap detail, tapi ada sesuatu yang terus mengganggu pikirannya. Anomali dalam ingatan Lea. Kalau itu cuma sekedar gangguan mental biasa, kenapa rasanya begitu sangat nyata di kepalanya? Dia mulai curiga. Ini jelas bukan ilusi semata dari jurang kegelapan. Tidak, kemungkinannya sangat besar. Ini semua adalah gema kejadian yang memang benar-benar pernah terjadi. Dan kalau teorinya ini akurat, dia sama sekali tidak berniat membiarkan kebenaran ini terungkap ke publik. Selama ini, dia ternyata cuma sibuk memikirkan perasaannya sendiri. Dia tidak pernah sadar kalau ayahnya dan juga yang lainnya mungkin sengaja menyembunyikan kebenaran demi melindunginya. Ya, walaupun untuk saat ini, semua itu masih sebatas asumsi liar di kepalanya. Tiba-tiba dia tersandung, tapi sebuah tangan kuat menangkapnya dengan sigap. Dekoreta tersenyum penuh kehangatan. Tangga di Menara Sihir ini memang sangat banyak kan? Kamu harus jalan hati-hati. Jeremiah langsung mencengkeram lengan bajunya dengan tatapan penuh tanya. Sang Duk sama sekali tidak menghindar. Apapun itu, ayah akan menjawab dengan jujur. Apa kamu ingin ayah membuang nama Baldwin Jeremiah? Langsung teringat kata-kata itu. Mengubah masa kini itu butuh keberanian ekstra. Tapi Duk Loretta langsung menyangkal, bilang kalau dia tidak pernah menginginkan hal itu terjadi. Jeremiah akhirnya membuka dinding hatinya yang tertutup. Sekarang aku juga tidak menginginkan hal itu. Duk sampai tertegun mendengarnya. Kalau begitu, aku permisi dulu. Aku pasti akan merebut gelar penyihir. Apa ayah mau datang saat hari itu tiba? Mendengar janji ayahnya, sebuah senyum tulus akhirnya mekar untuk pertama kalinya. Di luar dingin sekali. Tolong ayah segera masuk ke dalam. Sampai akhir pun dia sama sekali tidak menyuarakan kecurigaannya. Dia percaya kalau suatu hari nanti ayahnya akan mempercayakan seluruh kebenaran itu padanya. Di tempat lain, Rooney menatap rapor kakaknya dengan tatapan syok berat. Peringkat pertama untuk 1 tahun penuh. Iri dan cemburu langsung mendidih di hatinya. Tapi si kepala pelayan malah bilang Claude menganggap itu terlalu gampang. Dia tampak berseri-seri, sibuk pamer ke siapa saja yang mau dengar. Rooney berdecak kesal. Jadi juara 1 itu memang keren sih. Tapi kelakuan kakakku itu benar-benar menyebalkan. Nah, di sudut ruangan, Lea sedang sibuk mencari sesuatu. Kamu kan belum sembuh total. Ngapain kamu malah jalan-jalan keliling begini? Lea berbisik kalau dia punya rahasia yang super keren. Dia melihat Nyonya Higgins. Ada tangga yang mendadak muncul langsung dari arah langit-langit. Nenek naik ke atas tangga itu. Pasti itu jendela menuju langit. Rooney otomatis mendongak menyadari Nyonya Higgins ternyata pergi ke loteng. Tapi Lita yang mungil itu terlalu pendek buat menggatainya. Dia memohon agar Rooney mengangkatnya. Biar dia bisa menyentuh langit-langit itu. Rooney langsung menolak ide itu. Ayah saja tidak bisa menjangkau setinggi itu. Coba lihat,
Langit-langit di kediaman Duk ini, tingginya nyaris menyentuh surga. Tapi kemudian sebuah ide cemerlang muncul. Kalau mereka bawa tongkat panjang dari taman, mereka bisa menguji apakah langit-langit itu bisa terbuka. Dia mulai curiga. Jangan-jangan catatan bulan Juni yang hilang itu disembunyikan di sana. Dia teringat kata-kata kakaknya. Itu adalah catatan yang super penting. Sebuah rahasia yang tidak boleh dilihat siapapun. Instingnya mengatakan yang sebenarnya. Catatan itu menyimpan rahasia yang bisa mengubah segalanya. Tiba-tiba dia melihat Lea sedang mendorong jendelanya terbuka. Melihat dia mendekat, Lea langsung mencondongkan badannya. "Kakak, ayo kita cari tongkat panjang itu sama-sama." Tapi ketahuan sama kepala pelayan. Karena sedikit ceroboh dan kurang hati-hati, Lea malah terpeleset nyaris jatuh ke bawah. Rooney langsung melompat untuk menangkap pakai badannya sendiri tepat pada waktunya. Duk Loretta sangat memuji refleks cepatnya. Namun, dia juga mengingatkannya buat lebih sayang nyawa sendiri. Tapi rasa bersalah jelas sangat membebani hati Rooney. Ini sudah kedua kalinya dia membahayakan nyawa Lea. Dia benar-benar sangat ingin menjadi sosok yang luar biasa. Sama seperti Claude dan Jeremiah. Duk Loretta terdiam, sangat menyadari kegelisahannya. Setiap orang itu mekar, membawa bakat yang beda-beda. Kehebatan bukan hal yang bisa diburu-buru. Saat dia mencari kata buat menenangkan pikiran Rooney, dia langsung teringat saran kepala pelayan. Sebuah pesta keluarga. Dia lalu menoleh ke arah putranya dengan tatapan serius. "Ayah punya misi yang cuma bisa kamu tangani. Tolong bantu ayah menyiapkan pesta keluarga. Aku tahu ini beban berat, tapi jujur saja, misi ini super penting. Ayah percaya penuh sama kamu. Cuma kamu satu-satunya yang bisa bikin pesta yang benar-benar terasa bagaikan rumah sendiri." Rooney yang biasanya selalu dipenuhi keraguan, tiba-tiba merasa semangatnya kembali menyala. Duk Loretta akhirnya memberikan dia sebuah tanda persetujuan mutlak. "Kamu paling paham jiwa rumah ini dibandingkan siapapun. Kalau amatiran sih bisa bikin pesta mewah. Tapi buat menciptakan kehangatan itu butuh sentuhan magis yang cuma kamu punya. Gak ada yang lain." Mendengar kepercayaan penuh dari ayahnya, semangat Rooney meroket tajam, meledak penuh energi. Dia buru-buru pergi buat mulai segala persiapannya. Sang Duk cuma menatap bangga. Rooney langsung tenggelam ke dalam buku resepnya, mencatat semua makanan favorit dan pantangan anggota keluarga. Tapi kemudian dia menemui satu halangan. Nah, coba kalian perhatikan, halaman punya Melo itu kosong. Dia baru sadar, gak tahu kesukaannya. Dia memang gak rewel, tapi gak pernah kelihatan bersemangat soal makanan. Dia teringat saat Melo mencampur air ke botol tinta kosong demi memakai tetes terakhirnya. Bikin kasihan banget. Sifat super irit kayak gitu sama sekali nggak cocok dengan aura mewah kediaman Duke. Tiba-tiba, Melo muncul tepat di belakangnya. Rooney tersentak kaget dan merasa bersalah karena sempat menilainya. Dia pun memaksakan sebuah senyum gugup mencoba bersikap santai. Tapi Melo sama sekali gak menganggapnya menyedihkan kok. Malah sebaliknya. Dia membahas soal tinta itu lagi. Saat dia sibuk berjuang dengan barang sisa, Rooney membuka botol baru tanpa pikir panjang. Ya memang begitulah dirimu yang sebenarnya. Dan jujur saja, aku sangat menyukainya. Otak Rooney langsung korslet saat mendengar kata suka. Dia merasa jantungnya berdebar kencang, seolah mau melompat keluar dari dadanya. Tapi omongan Melo belum selesai. Dia mengaku mengumpulkan botol tinta bekas yang dibuang Rooney. Botol itu terlalu cantik buat dibuang, jadi dia menyimpannya sebagai harta karun. Rooney memotong ucapannya, lalu membanting buku catatannya. Dia langsung bersumpah, saat itu juga bakal mengadakan pesta yang bakal bikin semua orang melongo. Dan itu pastinya termasuk bikin memukau. Melo mendengar dia menimbun botol hanya karena dia menyukainya. Sebuah ide cemerlang langsung muncul di kepalanya. Dia bukannya acuh tak acuh,
Dia cuma berhemat. Dia menyimpan hal terbaik untuk yang terakhir. Persis seperti menyisakan daging buat gigitan penutup. Tenang saja, Melo. Aku pastikan bakal memenuhi piringmu dengan stik yang lumer laksana mentega. Dia melemparkan lambang keluarga padanya dengan gaya bos besar. Pergi dan beri baju bagus. Tunjukkan saja lencana ini ke tokonya. Keesokan harinya, Melo tiba di depan butik mewah. Dia mendorong pintu besar itu dan aura kemewahan langsung menyambutnya. Bahkan lantai ubinnya saja ikut berkilauan. Tapi coba kalian lihat, si pemilik menatapnya sinis, bagaikan melihat sampah. Kurang ajar banget, beraninya kau pakai pintu depan. Kau ini pekerja sementara itu kan? Kudengar kau mengaku kalau kau bisa membaca. Apa itu bohong? Juga nenek sihir itu menarik. Sebuah buku menuntut Melo untuk segera membuktikannya. Tapi sebelum Melo bisa bersuara, pemilik toko itu langsung menyebutnya pembohong. Lalu, bam! Dia menghantamkan buku tebal itu tepat ke kepala Melo. Wanita itu langsung mencengkeram bajunya, berniat menyeretnya keluar. Pergi kau dasar sampah. Aku kedatangan klien VIP hari ini. Seseorang yang sudah sangat ingin kutemui. Dia terus menekan buku itu ke dahi Melo. Melo pun langsung memegangi dahinya yang merah dan berdenyut terdiam kaget. Tiba-tiba, sebuah tangan dingin mencengkeram erat bahunya. Dia berbalik, lalu melihat Claudia tersenyum dingin. Senyuman yang jelas menjanjikan sebuah kematian. Sepertinya aku tidak perlu repot bertanya bagaimana harimu ini berjalan, Melo. Aku akan sangat senang untuk bersaksi sebagai saksimu. Bagaimana kalau kita hancurkan saja wanita ini di... Specifically to create stories and translate them into other languages. So after having the translation and checking the translation in detail, and I gave this translation to our partner abroad to create audio and process the audio, we have an audio file like this as for the images. We that appear in our videos are collected from Google Images, and then we will only select images that fall under usage rights allowed for reuse and modification. We use Google's rights filtering tool according to the